Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, lanjut. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi kepada Mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Fadilah Putri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya, Mah. Seperti yang tadi Mama sudah jelaskan mengenai itikaf bagi wanita, menurut mazhab Hanafi kan diperbolehkan bagi wanita itikaf di rumah. Ya. Nah, kalau misalkan itikaf di rumah itu bisa sambil beres-beres rumah atau sambil urus anak, itu gimana Mah hukumnya? Ya, Oke Kasih, sayang. Mah. Oke. Kita kan yang namanya di rumah. iya Mah. Itu ada musola ini. Misalnya kita punya musola 3x3, 2x3 misalnya. Di situ kita beritikaf. Kalau bari netein, bari bebenah, nyuci piring, bukan itikaf, itu namanya beberes sayang. Jadi tidak termasuk itikaf. Itikaf itu niat lalu berdiam diri karena kita perempuan. Boleh di rumah. Di rumah kita kan punya musola. Taruh deh. Rumah kita kecil, depan lemari. Taruh deh segede sajadah misalnya. Ada spot kosong. Nah, ada spot segede yang cukup sajadah lah. gitu kan. Taruh deh misalnya 1 meter kali 2 meter. Berdiam di situ baru itikaf. Kalau Anda sambil nyuci piring, neriska, itu bukan itikaf sayang. Nyambi. Tidak sah. Beda ini. Jadi khusus di tempat kita ibadah. Iya. Makasih, Mah. Enggak. Sama-sama. Mah, berarti kalau misalnya nih makan 24 jam, berdiam dirinya hanya sekian jam karena ada kewajiban untuk menyiapkan buka puasa, mengurus anak dan lain sebagainya. Apakah sekian jam itu bisa mendapat pahala itikaf berarti Mah dihitung? Sekian jam doang? Tidak. Gitu? Yang pahala itikaf khusus ketika kita berdiam diri, beramal dengan amal ibadah, itulah yang dihitung hanya itikaf. itu. Kalau kegiatan lain setelah kita itikaf, bergerak, mobile kayak si Aini bilang, nyuci piring, bebenah, itu mah bukan itikaf, sudah hilang itikafnya karena artinya tadi Mama bilang, keluar di tempat itikaf, batal itikaf kita. Bergerak dari sajadah itu ya Mah, Betul. ibaratnya kalau memang nggak ada space musola di gitu. rumah ya. Jadi begitu keluar dari lokasi tadi, tempat kita itikaf tadi, otomatis itikaf kita batal. Batal, Masya Allah. Soalnya kalau di masjid pindah tempat asal dalam masjid itu nggak apa-apa ya? Tidak masalah. Salah. Iya kan? Yang membatalkan itikaf kita kalau keluar dari dalam masjid. Dalam masjid. Ya, Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau Mah, Mangga Naila. izin Naila. bertanya Mah, Mangga. apakah ketika kita beriktikaf itu harus bersuci dulu, berwudu dulu? Apakah boleh langsung beriktikaf? Terus kalau semuanya kita, mohon maaf kentut gitu ya Mah, itu apakah kita harus wudu lagi gitu? Apa boleh Oke. dilanjutkan? Terima kasih. Ya, Mah. Mangga. Naila nanya. Saran Mama, sebelum kita memulai itikaf, buang tuh kira-kira semua yang akan keluar. Langsung kita wudu. Habis wudu langsung masuk di masjid. Niat itikaf masuk masjid. Kenapa? Kan itikaf itu buat ibadah. Ya. Kalau kita punya wudu bisa sholat wajib, bisa sholat sunat. Kalau kita punya wudu, baca Quran, megang Quran aja pahalanya lebih banyak. Masya Allah. Seandainya kita batal wudu dengan buang gas atau batuk serot sedikit kan batal tuh wudu Iya, kita. Mah. Kalau kita tidak wudu lagi juga tidak masalah. Masih bisa zikir, bisa wirid, bisa kalimat-kalimat thayyibah, itu masih boleh. Tapi lebih baik lagi saran Mama, keluar untuk berwudu, biar kita setiap saat pengen sholat, langsung sholat. Pengen baca Quran, langsung baca Quran. Itu lebih baik lagi. Tapi walaupun kita batal wudu tidak membatalkan itikaf, karena yang batalkan itikaf kalau kita punya hadas besar. Begitu Naila. Berarti kalau orang yang haid itu tidak bisa itikaf? Tidak, karena hadas besar. Hadas besar. Melahirkan, nipas gitu nggak bisa itikaf. Jadi bisa diganti di bulan tahun depan. Nggak usah tahun atau di depan bulan lah. depan. Kalau udah habis dipas kan setiap saat boleh. Setiap saat boleh. Ya. Tapi keutamaannya bisa didapat kalau dia hanya keutamaan 10 malam terakhir ya Mah, bukan keutamaan itikaf yang 10 malam terakhirnya, dia mau dapatkan itu bisa nggak Mah kalau orang haid kayak gitu Mah?
Masih bisa lah dengan zikir, dengan wirid, tapi bukan dengan itikaf. Bukan dengan itikaf. Karena itikaf tidak sah Ya. ketika orang punya hadas besar. Baik, kalau begitu Mamah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mamah, terima kasih banyak ya Mah, tausiahnya hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, hari ini ilmu kita nambah lagi ya. Terutama untuk saya pribadi mengenai keutamaan dan juga tata cara itikaf. Tadi Mama sudah sampaikan, rukunnya itikaf yang pertama adalah niat untuk sunnah itikaf. Dan yang kedua, berdiam diri di masjid, tidak keluar masuk masjid dengan semena-mena ataupun hanya dengan keinginan tersendiri, karena itikaf sesungguhnya diisi dengan berbagai amalan-amalan yang memang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mentadaburkan Al-Qur'an, wirid, lalu juga kita berzikir, sholat sunnah, sholat malam, dan juga masih banyak dengan amalan-amalan lainnya. Semoga kita semua dapat keutamaan itikaf di 10 malam terakhir ataupun di malam-malam lainnya, dan juga kita dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati. Mama silakan tutup dengan doa. Mama silakan. Yuk anak-anak sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang ahli ibadah ya Allah. Amin. Kami sadar Engkau ciptakan kami di alam dunia tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah, yang kedua buat beramal soleh. Oleh karena itu ya Allah, gerakan hati kami agar selalu ibadah kepadamu ya Allah, mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, nikmat yang begitu banyak. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar ditanamkan dalam dada kami setiap saat dan kesempatan untuk mendekat kepadamu ya Allah, terutama di akhir bulan Ramadan ini ya Allah, agar kami mau beriktikaf di masjid, tentu saja sesuai dengan kemampuan kami ya Allah. Biar kami betah di rumahmu ya Allah, dengan kesadaran tinggi bahwa apa yang kami lakukan mendapatkan pahala darimu ya Allah. Ya Allah, namun dalam kenyataan begitu banyak di antara kami yang tidak mau beriktikaf. Sadarkan kami ya Allah, tuntun kami di jalanmu yang benar ya Allah, bimbing kami di jalanmu yang lurus ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membolak-balik hati kami ya Allah. Balikan hati kami dengan mendekat kepadamu ya Allah, dalam agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Anak Bawi terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang sudah hadir di Ramadan di rumah Mama Dede. Jamaah terima kasih telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.